Come back to Cita-Citaku, Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Nah, kita sekarang ke nouns yang countable, masih di nouns ya, masih di nouns, di countable and uncountable nouns. Jadi di countable nouns itu yang bisa dihitung. In English, nouns can be countable or uncountable. Countable nouns are things we can count. Jadi sesuatu yang bisa kita hitung ya. Kalau countable, a burger, a car, a banana, an egg, an apple, a sandwich ya. Jadi kayak burger kita bisa hitung ada berapa burger, ada berapa mobil, ada berapa pisang, misalnya begitu kan. Nah, sekarang kalau countable nouns itu bisa singular, dia udah kasih garis ya, and often have article like a or and, or demonstrative like this or that before them. Jadi kalau dia bisa singular dan biasanya itu di artikel a atau n kalau singular ya, dan demonstratif like this that. Misalnya, where is the car? Dan the car. And D, sorry ada D di sini ya. Where is the car? That book interesting. That book artinya bukunya cuma satu. That book is interesting. This apple is very hard to buy. Jadi apple ini sangat susah digigit gitu. Oke, itu countable nouns. Juga bisa plural ya, jadi benda yang bisa dihitung ya, biasa benda yang bisa dihitung itu kan ada 1, 2, 3. Nah jadi kalau dia cuma satu ya dia berarti singular. Kalau dia banyak selama masih bisa dihitung maka dia bisa berbentuk jamak plural dan juga menggunakan artikelnya itu the. Jadi tidak ada e sama n lagi. Kalau artikel e, n itu kan dia untuk tunggal. Kalau misalnya yang plural pakai the. Oke, terus quantifier like some or demonstrative like this or that. Oke, ini kalau saya ada yang salah mohon di komentari ya. Jadi some quantifier, kalau pakai quantifier, kuantitatornya ada pakai some. Kalau demonstratif this, that. Contohnya I like some tomatoes. Berarti dia tomat yang bisa dihitung. Ya tomatnya bisa dihitung dan dia itu jumlahnya banyak. Makanya pakai I would like some tomatoes please. Nah, kemudian does benar gak sih does kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau pengucapannya does flowers look beautiful. Nah, karena flowers yang ditunjuk itu banyak ya, jadi dia pakai kata demonstratif yang plural juga does. These books are informative. These books berarti banyak buku di situ yang informatif. Oke, itu terkait countable noun. Kita bisa coba ke kuis. Complete the sentence. Is there bank here? Nah, kita lihat kata kerjanya is ya. Jadi yang saya pelajari ketika kata kerjanya is, verbnya itu menyatakan tunggal, maka kita harus cari kata benda yang tunggal juga. Berarti is there bank atau pakai e. A bank here. Is there a bank here? Nah, kemudian ke soal berikutnya. Are my friends. Nah, kita lihat di sini dia are berarti kata kerja plural ya. Benar kan? My friends. Friends-nya di sini kan kelihatan kalau dia plural ada s. Berarti kita pakai kata demonstratif yang plural juga yaitu this. Demonstratif itu dalam bahasa Indonesianya apa sih? Coba ya sebentar. Mumpung saya salah. Gimana bagian ini ya? Oh, hilang itu saya. Apa sih yang untuk terjemahan nanti saya aktifkan lagi. Oke, nanti aja. Kemudian kita lanjut ke true or false. And can be used with singular countable nouns that start with a vowel sound. And benar ya kalau misalnya apple, vowel soundnya a. An egg, berarti true. Some can be used with plural countable nouns. Ya, true ya, karena untuk plural. Oke, ini countable. Sekarang kita ke uncountable nouns. The uncountable nouns itu tidak dapat dihitung. There is some rice. Nah, kalau kalian mau menghitung banyaknya butiran beras, sudah boleh sih. Tapi kayaknya akan sulit. Jadi, uncountable, bukan sulit ya. Buang-buang waktu. Nah, uncountable nouns are things we can count. We cannot count. Jadi, uncountable nouns itu yang tidak bisa kita hitung. They don't usually have plural form. Mereka biasanya tidak menggunakan plural form bentuk kata kerja jamak. Bentuk jamak ya. They don't usually have a plural form. Mereka tidak biasanya menggunakan bentuk jamak dan artikel e atau n di depannya. Jadi nggak perlu itu. Misalnya
Mereka tidak perlu pakai 3 milks, a sugar, nggak ada ya sugar, 2 oils, a salt. Nah, ini nggak ada, silang. Oke, sebentar. Saya pahami dulu. Kan saya juga bingung. Uncountable nouns are things we cannot count. Oke, dia tidak bisa kita hitung. Mereka biasanya biasanya tidak menggunakan bentuk plural dan en di depannya. Oke, karena mungkin dia milks ya. Ini kan ada milk, jadi tidak perlu kita sebutkan 3 milks begitu. Karena kan dia udah, ya iya lah, betul juga. 3 milks. Kalau milks yang dianggap itu adalah cairan susunya begitu ya. Ya kita nggak bisa bilang 3 karena kan itu nggak bisa dihitung. A sugar, masa kita cuma makan satu butiran yang kecil dari sugar, kan nggak mungkin juga. 2 oils gimana bisa? Oke, jadi saya paham. Kenapa dia tidak bisa menggunakan bentuk dari n di depannya atau misalnya kita sebutkan angka? Ya karena dia kan uncountable, tidak bisa dihitung. Oke, bagaimana para expert? Benar tidak pemahaman saya? Oke, paham sudah. Checklist. Oke, good. Nah, kemudian kita ke uncountable nouns often have some in front of them. Oke, seringkali menggunakan kata some in front of them. Can I have some milk in my coffee? Jadi bukan can I have a milk, jadi tapi can I have some milk. Jadi teman-teman, ya kita ini harus tahulah apa sih itu plural ya, bentuk kata-kata plural. Jadi ketika menggunakan kita tahu oh ini katanya plural nih, nggak bisa nih kita menggunakan artikel en, berarti kita pakai some gitu. Oke. Nah, kemudian uncountable nouns are always used with verbs in the singular. Oh, jadi ketika kita punya kata benda tak dihitung ya. Uncountable nouns are kita gunakan selalu verb di singular, jadi bukan plural. Jadi pakai yang kata kerja singular is ya, jadi bukan are. Jadi kan there are some rice, salah. Harusnya there is some rice karena rice itu plural, artinya kita salah, maaf. Karena rice itu uncountable nouns, error nih. Karena rice itu uncountable nouns, jadi yang kita gunakan adalah kata kerja singular is. Karena kata kerja uncountable nouns itu dibarengi dengan kata kerja singular dan dia ditambahkan keterangan some dari some rice. Nah, jadi juga bukan education are very important. Bukan, karena education itu kan uncountable nouns, jadi dia pakai is. Education is very important. Oke, sudah mulai paham ya. Kemudian some common uncountable nouns are, nah jadi beberapa bentuk umum dari uncountable nouns itu dia seperti material. Ya sih kalau kita lihat material kayak metal, wood, plastik, paper, bagaimana kita menghitungnya begitu kan? Kemudian food, bread, cheese, meat, tea, coffee, sugar, idea, feelings. Nah, ada beberapa ideas ini yang tidak bisa kita yang uncountable nouns, advice, ya, love, news. Berarti kalau love, cinta itu uncountable, tak dapat dihitung. Education, information, group of similar thing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, sambil dibaca-baca apa sih bentuk uncountable noun secara umum. Oke, kita ke kuisnya, which is correct. Do you have some advice for me? Nah, advice itu kan dia bentuknya uncountable noun, jadi dia nggak perlu ada s, berarti yang ini sudah pasti salah. Do you have some advice for me? Nah, menurut saya ini sih jawabannya. Kalau ini kan do you have an advice, ini ada an-nya. Sedangkan kalau kata uncountable nouns itu tidak perlu ada artikel en, begitu. Berarti jawabannya kita lihat apakah benar yang ini. Ya, benar. Choose the correct one. I must get. Nah, ini kan petrol itu termasuk uncountable. Petrol itu uncountable. Pasti kita gunakannya some. Mari kita cek. Tuh. I have not got a lot of money. Nah, pakai s atau enggak? Nah, karena di uncountable jadi pakai money aja. Oke, which is countable. Nah, ini countable mana? Furniture, history, chair. Nah, furniture itu kan banyak. Apa ada jenisnya banyak sekali. History juga banyak. Yang bisa dihitung adalah chair. Which is uncountable? Cheese, market, man. Yang mana ya? Kalau man itu kan orang ya. Market apa kali ya? Coba, apa market? Oh, salah.
Tidak bisa. Apa berarti man? Ini komplit sih sebenarnya. Ayo kita ulang lagi biar kita tahu jawabannya apa. Komplit. Saya coba lagi di countable and uncountable. Aduh, iklan sebentar saya. Oke, ternyata dia bisa. Tadi saya coba skip iklan. Ternyata dia bisa pakai tanda refresh di atas ini. Nah, jadi bisa diulang di atas ini. Baru saya coba tadi. Jadi kita bisa refresh untuk coba dari awal. Oke, nah ini kita lihat apakah jawabannya atau man. Salah juga berarti cheese ya. Cheese, cheese keju itu nggak bisa dihitung ya. Apa ada keterangannya? Oh, ada frozen food ya. Food untuk bread, cheese, meat. Maaf tadi karena bacanya buru-buru jadi tidak teliti. Jadi ternyata food, bread, roti, cheese, meat, daging ya, tea, coffee, sugar itu tidak bisa dihitung. Mungkin ada kasus-kasus tertentu sehingga dia bisa dihitung begitu ya, tapi secara umumnya tidak bisa. Saya yang kurang teliti. Berarti jawaban ini adalah cheese. Nah, jadi teman-teman ketika baca juga kalau bisa fokus supaya tidak seperti saya yang benar berjelas ada keterangan di situ ya, tapi karena kurang fokus jadinya keliru jawabannya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ke bagian berikutnya dan di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.